Dan pada hari ini kami melakukan podcast Satu Mimpi. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Salam Genre. Oke, halo semuanya. Halo Genrejers, kembali lagi bersama aku Zaskia Rinjani sebagai moderator pada podcast Satu Mimpi pada hari ini. Nah, pada hari ini aku gak podcast sendirian nih. Aku akan ditemani oleh finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Untuk itu kan ada pepatah nih kan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu boleh dong kepada adik-adik atau teman-teman aku ya, kan kita beda setahun aja ya, masa adik ya, teman ya, kepada teman-teman aku boleh dong perkenalan diri. Oke, sebelumnya halo teman-teman, halo Kak. Perkenalkan, nama aku Ismi dari Miranda Simbolon. Aku finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Halo semuanya, halo Kak. Perkenalkan, nama aku Rashid Alfada Damanik. Aku dari finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oke, halo teman-teman semua, halo kakak. Kalau aku Mariana Hutauruk, salah satu finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oke, keren-keren ya mereka. Nah, nanti kita akan ngobrol dalam waktu gak begitu panjang, tapi gak bosenin juga ya kan. Yang pokoknya sharing-sharing santai lah. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan ngomong ini tentang perencanaan hidup bagi seorang remaja. Nah, menurut kalian, kenapa sih kita perlu merencanakan hidup, terutama bagi seorang remaja? Dan boleh dong pertanyaan itu kakak berikan pertama kepada Mariana. Oke kak, kalau untuk perencanaan, kenapa remaja sekarang penting untuk perencanaan hidup? Karena kan perencanaan hidup ini dari kita untuk kita juga. Dan kalau kebayang aja kalau misalnya kita nggak ada perencanaan hidup, kita masuk ke lingkungan baru, yang dimana lingkungan itu ngasih kita kayak perkataan-perkataan random, masukan-masukan random, yang padahal itu belum tentu baik sama kita. Tapi ya kita masukin aja karena dari awal kita juga nggak ada rencana, jadi kita ngikut apa kata dunia kak. Jadi aku rasa itu nggak bakal bagus, makanya itu pentingnya ada perencanaan. Oke, mantap ya jawaban dari Mariana. Boleh dong dari Rashid? Nah, kalau untuk saya, kenapa kita harus merancang hidup kita? Karena perencanaan itu seperti kompas dalam hidup. Kalau kita tidak ada perencanaan, generasi muda bisa kehilangan arah, terbawa arus, dan sulit untuk mencapai potensinya. Dengan perencanaan, kita bisa menetapkan tujuan, menyusun langkah, dan menyelesaikan atau menghadapi tantangan dengan strategi. Karena itu, dengan itu kita bisa membuat hidup kita lebih terencana dan lebih bermakna lagi. Oke. Mantap ya juga, mantap semua jawabannya. Nah, yang terakhir nih boleh dong menurut Ismida gimana? Nah, jadi kan Kak, kalau menurut aku itu kenapa kita harus melakukan perencanaan hidup? Karena setiap remaja itu pasti punya masa depannya Kak. Apalagi kita akan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, membuat perencanaan hidup itu Kak sangat penting dan bagus Kak. Karena kita nggak salah pilih dan kita nggak asal ikut kemana aja. Sedangkan kita nggak tahu itu positif atau negatif. Jadi pasti penting banget Kak buat perencanaan hidup ke depannya. Oke, bener ya, karena hidup tanpa perencanaan itu adalah hidup yang tanpa arah. Apalagi seusia kita, karena remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi ada di ambang bingung nih mau kemana, mau lanjut kemana gitu kan. Karena penting banget lah perencanaan hidup di usia seusia kita ini. Nah, tanpa berlama juga kita akan masuk kepada selanjutnya. Menurut Rashid, apa tantangan terbesar bagi generasi muda dalam merencanakan masa depan? Nah, menurut saya Kak, tantangan terbesar generasi muda saat ini adalah kurangnya kesadaran dan ketegasan dalam menentukan tujuan hidup kita. Banyak dari kita pasti masih bingung dan masih bimbang. Nanti kita pengen jadi apa ya? Apa yang sebenarnya kita inginkan dan bagaimana kita cara mendapatkan yang diinginkan kita itu. Nah, selain itu, arus informasi yang sangat cepat juga dapat memengaruhi pikiran remaja-remaja saat ini. Contohnya, mereka lebih terpaku pada hal-hal instan dan masih fokus pada hal luar daripada merancang masa depan dengan dalam, gitu kan? Oke, jadi kadang pengaruh-pengaruh dari luar itu berpengaruh juga ya untuk perencanaan kita gitu. Nah, untuk Mariana nih, apa pentingnya sebuah perencanaan dalam hidup seorang generasi muda? Pentingnya perencanaan seorang hidup generasi muda, kayak yang saya bilang di awal tadi kak, itu kalau misalnya mereka masuk kemana aja, lingkungan mana aja, gampang terkontrol sama lingkungannya. Contoh kayak temannya bilang daripada pusing
ikut ini sana ikut sana padat, bagusan bolos sekolah aja gitu, bagusan cabut sekolah, bagusan ikut kata dunia, ikut kata hati kamu aja. Nah itu kalau nggak ada perencanaan hidup Kak, jadi teman terdekatnya mungkin ngedukung ke arah-arah yang nggak baik, dia pun terima aja karena ya dia mau kemana, nengok nanti aja dulu gitu. Itu bahayanya Kak. Oke, jadi bahwa perencanaan itu penting ya, kalau Iya, kita penting. terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, kalau menurut Yusmida, apa sih dampak jika remaja tidak memiliki perencanaan hidup? Nah, jadi kan Kak, dampak negatif jika kita tidak memiliki perencanaan hidup, kita tuh bisa terjerumus ke hal negatif. Misalkan nih, aku sebenarnya itu kemampuan aku itu, pasti kan setiap remaja itu punya kemampuan masing-masing. Kemampuan aku itu di bidang masak Kak, tapi karena aku selalu ikut teman gitu kan Kak, ikut teman, yaudahlah aku masuk ke menjahit, sedangkan aku nggak bisa, jadi tuh pasti bakal terkena dampaknya juga buat kita Kak. Oke, nah jadi kan kita tadi berbicara juga tentang perencanaan dan pengaruh-pengaruh yang ada dalam perencanaan tersebut. Nah, pengaruh terdekat itu adalah teman. Menurut kalian, teman itu berpengaruh nggak sih untuk kita merencanakan kehidupan kita itu? Menurut Mariana gimana? Kalau teman ya Kak, kalau kita kan sekarang Gen Z ini paling sering oversharing, dan terkadang oversharing itu pasti lebih ke teman, nggak mungkin ke orang tua. Sebenarnya ada beberapa, tapi ada beberapa juga yang nggak terbuka. Jadi paling sering ke teman. Mereka merasa hanya teman yang mengerti mereka. Jadi terkadang apapun yang dibilang teman mereka ikut-ikut aja. Itulah pentingnya teman yang baik, lingkungan yang baik. Karena terkadang teman-teman yang baik memberi pengaruh yang baik, energi-energi positif. Tapi kalau balik lagi teman-temannya kayak yang saya bilang tadi, udah ngapain pening-pening, bagusan gak usah sekolah aja, ikut-ikut aja kita, ngerokok juga enak kok gitu, atau nikah sekarang juga enak kok gitu. Nah itu Kak, itu kan energi negatif semua yang bermasukan. Jadi itu aku harap juga untuk teman-teman semua jangan salah pilih teman. Oke, nah kalau menurut Rashid gimana? Menurut saya sih Kak, teman itu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam bentuk siapa diri kita di masa depan. Teman bisa menjadi penyemangat, penasehat, dan bahkan pengingat kalau kita sudah melenceng dari tujuan kita. Nah, kalau lingkungan pertemanan yang positif, kita bisa mendorong kita untuk terus berkembang, mencoba hal baru yang mengembangkan diri kita. Dan untuk pertemanan yang negatif bisa menjerumuskan kita ke kebiasaan buruk dan menjauhkan dari impian. Karena itu, penting bagi remaja untuk memilih yang bisa saling mendukung dan menumbuhkan semangat untuk terus maju. Begitu Kak. Oke, kalau menurut Yusmida dari mana? Nah, kalau menurut aku kan Kak, jadi kan ada bagusnya, ada baiknya juga kan kita punya teman yang banyak. Nah, punya teman yang banyak itu juga ada yang positifnya loh, karena kita bisa mendapatkan dampak yang baik dan wawasan yang banyak gitu. Tapi kita harus melihat juga temannya ini gimana. Kita boleh cerita sama teman kita gitu kan. Aku juga sering nggak cerita sama teman, tapi kita harus lihat dia bagaimana dia bisa menjaga rahasia kita gitu kan. Seperti kan di sekolah kami juga udah ada nih kan Kak, kayak Pick Air gitu kan. Aku sering kok cerita sama Pick Air gitu, kayak nanti mereka bakal ngasih solusi. Pasti kan di Pick Air itu kan satu seumuran juga sama kita kan Kak. Itu mereka semuanya teman. Ya benar sih, bahwa orang terdekat yang bisa kita sebut sebagai teman itu berpengaruh ya dalam hidup kita, dan pengaruh itu yang membuat kita sebenarnya kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi kita yang memilih akan mengikuti dia atau tidak. Contohnya kita akan berteman dengan orang yang mengkonsumsi nafza, tapi ya udah kita berteman aja, tidak mengikuti perilaku atau kegiatan dia yang negatif gitu. Nah, jadi kan kalian ini sebagai finalis ya pemilihan Duta Genre waktu tinggi tahun 2025. Seandainya kalian terpilih sebagai Duta Genre, peran apa atau apa sih yang akan kalian lakukan? Menurut Yusmida gimana? Buat aku Kak, aku akan memberi contoh yang baik dan juga akan bergerak membuat remaja-remaja membuat pilihan ke depannya gimana agar mereka tidak salah pilih. Seperti yang tadi aku bilang, nggak mudah terbawa arus yang kita nggak tahu itu negatif atau positif. Suka aku pastikan mereka akan membawa, ayo kita berdiskusi. Jadi kalian mau pilih ke depannya gimana? Ini benar-benar dari dalam hati kalian, jangan ikut ke teman. Oke, kalau menurut Rashid gimana?
Maaf kak, pertanyaannya tadi. Pertanyaannya, seandainya kamu terpilih sebagai duta genre, apa peran atau program yang akan kamu jalankan sebagai duta genre itu? Jika saya terpilih menjadi duta genre, saya ingin membuat pendekatan yang lebih dekat dan relevan dengan dunia remaja. Saya akan mengadakan program Youth Talk Circle, yaitu ruang diskusi santai di sekolah ataupun komunitas yang meraih cita-cita. Saya juga ingin membuat konten digital inspiratif seperti video pendek yang membahas pentingnya perencanaan hidup dengan bahasa ringan dan visual yang menarik, gitu kak. Oke, kalau menurut Mariana gimana? Kalau menurut aku kan tadi seandainya saya terpilih menjadi duta genre. Nah, kenapa duta genre ini kebanyakan remaja? Karena remaja ini kan sekarang susah ya kalau ngomong sama orang yang agak lebih tua atau bahkan di bawahannya. Jadi kenapa sesama remaja untuk remaja juga? Itu kenapa kalau misalnya saya contohnya terpilih, saya mungkin bakal bisa menjadi motivasi, inspirasi, dan proyek yang saya gunakan, saya mungkin akan menggunakan berbagai jenis game. Karena kalau Gen Z sekarang kan kalau dikasih kata-kata semua kadang gampang bosan, kadang mikir apa sih gitu. Nah, jadi mungkin kayak saya ngasih game permainan supaya mereka juga nggak ada yang rasa terguruin, nggak ada yang rasa apa. Jadi itu mungkin salah satu proyek yang bisa saya lakuin kak. Oke, mantap ya jawaban dari kalian bahwa udah ada itikat atau ada niat sebagai duta genre, aku akan seperti ini. Nah, kepada penonton kita saksikan aja ya, apakah mereka akan menjadi the next duta genre yang tertinggi tinggi tahun 2025, dan apakah kalian akan bertemu dengan mereka dalam acara-acara genre yang seru-seru pastinya ya. Oke, ini kakak akan bertanya di luar dari skrip kalian, nggak yang buat pening ya. Ini masih seputar peran kalian sebagai duta genre, sebagai finalis atau perencanaan kalian sebagai finalis. Nah, kan kita ini udah mau menuju ke karantina dan grand final. Kakak mau tahu dong perencanaan atau langkah apa yang udah kalian lakukan menuju karantina dan grand final itu. Contohnya, saya itu udah ngumpulin materi-materi nih kak, atau udah mempersiapkan diri untuk karantina, untuk menggapai challenge-challenge selanjutnya. Nah, kakak mau dengar cerita kalian, kayak persiapan kalian menuju karantina dan grand final itu apa? Karena kan itu harus direncanakan juga ya. Kalau nggak kalian akan kayak, selanjutnya mau gimana? Nanti karantina gimana gitu. Nah, kalau untuk itu kakak akan bertanya dulu kepada Mariana, gimana? Saya pasti akan berani dulu nih kak, karena kalau karantina kan kawan-kawan yang banyak juga bakat-bakatnya pasti jauh lebih tinggi dari saya. Dan kalau untuk persiapan, saya udah ngikutin aturan untuk mempersiapkan, udah mencari tahu lebih dalam tentang genre ini supaya hasil nanti di karantina saya seperti ada salah satu challenge sosialisasi ke SMA Negeri 1. Saya juga udah belajar banyak supaya saya nanti sampai sana nggak keliru, nggak mumet apa yang mau saya sampaikan. Saya juga untuk persiapan karantina kayak kelas make up, kelas heal, saya udah mempersiapkan semuanya. Dan saya rasa ini juga menarik, nggak terlalu takut saya karena banyak teman-teman kayak masih seumuran. Jadi saya rasa seperjalanan kayak ada teman-teman terbuka. Kayak kalau misalnya lebih tua, saya kan agak lebih takut seganan gitu, sama kakak juga kan sebenarnya agak segan. Cuman ini karena sama masih seumuran saya, jadi saya rasa ini seperti permainan tapi ke dunia positif gitu lah jadinya. Oke, kalau menurut Rasi gimana? Untuk saya sih, perencanaan saya untuk karantina nanti, saya sudah menyiapkan mental, kesehatan, ya untuk jadwalnya juga saya sudah buat catatan begitu, kayak hari pertama itu ngapain, hari kedua dan hari ketiganya. Untuk perencanaan dress code juga saya sudah mencari pakaian-pakaiannya kak. Dan untuk karantina nanti saya nggak sabar sih kak, soalnya nanti kita kan bakal ada challenge genre mengajar ke sekolah-sekolah. Nah, saya sangat menantikan itu sih kak, nanti bakal bersosialisasi ke sekolah-sekolah lain. Oke, jadi semangat ya untuk melakukan challenge-challenge di karantina dan grand final. Nah, kalau untuk Yusmida sendiri gimana? Nah kan kak, aku sudah menyiapkan dari awal aku mau daftar jadi finalis duta genre, aku udah menyiapkan semuanya. Dan pasti kan ada proyek kak, aku udah menyiapkan itu, mengerjakannya. Dan juga kan kita ada kelas meeting kan kak, di situ aku udah nyatat semuanya, aku pelajari bagus-bagus. Kan semalam itu kan kita ada seperti wawancara kan kak, di situ aku belajar giat dan ternyata aku masuk finalis kak. Kita nggak ada yang tahu tujuan kita ke depannya itu gimana. Dan seperti dress code kak, aku semuanya udah aku siapin, aku begitu semangat kak. Dan kita kan ada challenge nih kan kak, aku kayak bangga banget kak ngejalanin itu karena kayak ini sekali setahun aku bisa dapet ini gitu kan challenge-nya kak.
Terus juga aku juga menunggu penantian pasti karantina. Pengen kali Kak nunggunya gitu. Karena kayak aku belum pernah karantina, aku pengen gitu Kak. Oke, jadi kan tadi kakak dengar tuh bahwa kalian sangat menunggu karantina dan grand final kita gitu kan. Nah, kakak mau tanya dong, apa sih yang kalian rasakan setelah menjadi finalis dan menanti-nantikan antara karantina dan grand final? Apakah kalian excited atau takut, dan apa sih ketakutan terbesar kalian dalam hal menjadi finalis di Duta Gen Final Satu Mimpi tahun 2020 ini? Boleh dong Rasid dulu? Ya, ketakutan saya. Pertanyaan tadi? Tanyanya apa sih yang kamu rasakan ketika sudah menjadi finalis nih, dan apa yang kamu takutkan setelah karantina dan grand final? Nah, tentunya perasaan pertama saya senang sih sudah menjadi finalis. Soalnya saya itu sudah menyiapkan dan belajar untuk menjadi duta. Dan ketika wawancara, hasilnya saya berhasil dan saya senang. Untuk perasaan saya grand final dan karantina nanti, saya cukup excited tapi juga takut Kak. Soalnya saya baru pertama kali gini karantina, terus grand final juga. Dan ini kesempatan yang sangat baik sih buat saya Kak. Gitu. Oke, jadi tetap ada rasa takut. Sebenarnya bisa nggak ya gitu? Sebenarnya itu wajar ya, karena kan kalian baru mencobanya gitu. Nah, kalau untuk Yusmida gimana? Nah jadi Kak, aku tuh benar-benar excited banget, seperti kayak aku bisa masuk gitu. Pasti kan kayak kata pepatah, kalau ada usaha pasti ada hasil. Nah aku udah berusaha dan aku bisa masuk finalis. Tapi walaupun yang seperti dibilang Rashid tadi, pasti ada OVT gitu, overthinking gitu kan Kak, bakal masuk atau enggak. Tapi aku mengambil kesimpulannya aja Kak, kalau misalkan aku kalah, aku masih bisa coba di tahun depan. Apalagi aku masih kelas 10 SMA Kak gitu. Jadi kan sebenarnya nggak terlalu ngambil pusing sih Kak. Sebenarnya kan aku jalaninnya santai aja, santai gitu. Aku jalanin, kalau ngambil pusing Kak, yang ada makin stres dan nggak bakal ke jalan. Benar sih, karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita lakukan. Seperti waktu kita tulis kemarin kan udah dibilang ya sama Bunda Emma, psikolog kita, bahwa pikiran positif akan melakukan perilaku yang positif juga gitu. Jadi kalian harus berpikir positif apapun yang kalian lakukan. Nah, kalau untuk Mariana gimana? Kalau perasaan saya sekarang menjadi finalis, tentu saya bangga dari banyaknya yang udah mencoba. Saya bisa salah satunya masuk ke finalis. Tapi kalau untuk ketakutan saya di nanti karantina, di grand final, itu ketakutan saya kayak saya takut nggak memenuhi ekspektasi orang lain. Itu aja Kak yang saya takutin. Tapi kalau berhasil masuk finalis, saya bangga karena bisa saya mempertingkatkan potensi diri. Apalagi saya juga agak lumayan kurang di public speaking, di pengetahuan tentang remaja. Jadi kalau untuk masuk finalis saya senang Kak, karena banyak juga hal baru yang bisa saya dapat, teman-teman baru, dan untuk grand final saya nganggap itu kayak perjalanan baru yang menyenangkan, positif. Oke, jadi benar-benar menunggu dan excited akan hasil ya. Tapi itu tadi bahwa apapun yang terjadi, apapun hasilnya, kalian sudah terbaik. Jadi finalis itu sudah terbaik karena kalian adalah orang-orang terpilih dari remaja-remaja atau dari peserta-peserta yang udah daftar gitu kan. Jadi kakak berharap apapun yang hasilnya, apapun yang terjadi, kalian masih menerima dan masih semangat untuk terus mencoba karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Nah, dari tadi kan kita membahas tentang perencanaan. Kakak juga udah nanya rencana kalian nanti menuju karantina. Ini kakak akan nanya ke pertanyaan selanjutnya gitu kan. Sebelum itu, oke, untuk itu kakak akan bertanya, ngebahas tentang perencanaan lagi nih. Tadi kan kakak juga udah ngebahas atau meminta kalian menjelaskan rencana kalian menuju karantina dan grand final. Nah, dari kalian nih, apa perencanaan yang bisa dilakukan di awal jika mau mulai membuat suatu impian gitu? Boleh dong Yusmida? Nah, memulai impian itu Kak, dari kita awal kita sudah kan judulnya ini perencanaan hidup. Kita sudah merencanakan hidup kita buat kedepannya. Kayak misalkan nih anak SMP sekarang, aku udah besoknya mau ke SMA mana ya, udah nentuin gitu. Dan kalau kita mau masuk ke SMA yang kita impikan Kak, pasti ada usaha dong kan Kak. Kayak kita belajar gitu. Terus dari SMA kita udah nentuin kedepannya mau kemana gitu. Pasti selalu merancang dengan baik Kak, walaupun misalkan
kita bakal ada gagal Kak. Makanya dari situ kan ada kita pilih plan 1, plan 2 kan Kak. Misalkan kita gagal di plan 1, kita bisa coba di plan kedua. Jangan langsung putus asa. Jangan langsung putus asa, itu masih bisa kita coba gitu. Oke, nah kalau untuk Mariana gimana? Langkah awal Kak, berarti kan dasar itu berarti fokus pada diri sendiri dulu. Kalau saya lihat dulu saya kelebihannya di mana, kekurangan saya di mana. Dan kalau saya pribadi mau memulai langkah awal, saya tuh bakal nyari seseorang yang bisa menjadi inspirasi saya. Karena terkadang kalau misalnya saya udah jatuh, saya misalnya udah kayak udah nggak sanggup lagi, saya ngelihat dia bisa, kenapa aku enggak gitu. Jadi kayak kalau saya juga paling sering ngambil inspirasi saya yang seumuran Kak. Jadi kalau misalnya ada waktu saya nabrak padat, itu kan juga jalan dari perencanaan, ada yang padat kegiatan genre dengan yang lain. Saya ngelihat dia just padat-padatnya bisa ngekontrol, bisa ngejalanin semuanya baik, tertata. Kenapa saya nggak bisa? Makanya kalau saya pribadi, mulai dari diri saya itu ya mengembangkan diri potensi dan juga saya mencari kelebihan di orang lain untuk bisa saya tambahkan ke saya. Oke, nah kalau menurut Rasid gimana? Langkah awal saya sih Kak adalah mengenali diri saya sendiri dulu. Saya mulai dengan bertanya dengan diri saya sendiri. Seperti, apa sih passionku? Apa nilai hidup yang aku pegang? Apa yang ingin aku capai dalam hidup ini? Setelah itu, setelah mengenali diriku lebih jauh, aku akan membuat daftar tujuan. Dan saya akan membuat daftar tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Saya bagi menjadi beberapa aspek seperti pendidikan, karir, kesehatan, hubungan sosial, dan spiritualisme. Nah, lalu saya susun langkah-langkah kecil yang bisa saya lakukan sekarang. Mulai dari hal sederhana seperti memperbaiki jadwal belajar, ikut kegiatan positif. Perencanaan hidup tidak harus sempurna, tapi harus dimulai dari sekarang. Begitu Kak. Mantap ya Kakak. Kagum ya jawaban-jawaban dari kalian. Pasti penonton juga kagum ya jawaban-jawaban dari finalis hari ini. Semoga banyak remaja yang menginspirasi. Mungkin nggak remaja aja ya, karena kan nonton ini nggak dibatasi usianya. Dan kita tahu usia remaja itu sampai 24 tahun, tapi belum nikah gitu kan. Jadi semoga yang menonton kalian dapat terinspirasi, karena tadi kan kita Duta Genre itu adalah menjadi inspirator. Nah, sebagai orang yang menginspirasi dari kalian menjadi finalis aja sudah menginspirasi, itu udah bagus gitu kan. Nah, ternyata udah nggak terasa ya obrolan kita ini benar-benar ngebuka mata dan hati dari pentingnya perencanaan hidup, dari kalian kasih tahu rencana kalian menuju karantina dan grand final, perasaan kalian menjadi finalis gitu kan. Pokoknya udah panjang yang waktu kita laluin, dan aku mau ngasih pesan sedikit untuk teman-teman gitu kan. Apapun yang kalian lakukan haruslah dimulai dengan perencanaan. Namun perencanaan tanpa mengenal diri sendiri itu nggak akan berhasil dengan panjang atau tidak akan berhasil dengan bagus. Karena apa? Kita nggak tahu kita mau kemana, tujuan kita itu apa, atau minat dan bakat kita itu apa. Dan untuk kalian juga, misalkan itu juga lebih semangat. Pokoknya menang kalah itu urusan belakangan, karena kalian udah berani mencoba, itu adalah udah salah satu privilege atau udah salah satu lebih tinggi ya, lebih maju dari teman-teman kalian yang tidak mencoba gitu kan. Jadi apapun hasilnya kalian udah bagus. Kakak dukung kalian, apapun nanti di karantina, di grand final juga kita pasti akan ketemu, insya Allah ya. Kakak akan dukung kalian apapun yang kalian lakukan. Jadi mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Saya Rizka Rinjani selaku moderator akan menutup sesi ini. Saya mohon maaf dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara, dan saya selaku moderator akan menutup sesi pada hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku dan juga pada sesi tanya jawab yang kurang mengenakan di hati penonton dan juga di hati teman-teman aku sekalian. Dan untuk mengakhiri itu, aku akan membawa slogan dari Salam Genre dan juga slogan dari Pindu Gen. Oke? Salam Genre. Salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Sumut, mantap kali Mbak. Genre Tebing Tinggi, ribas gede. Pindu Gen Kota Tebing Tinggi tahun 2025.
Satu langkah, satu tujuan, satu mimpi. Bye guys.